Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tuhan menginginkan kehadiran kita sebagai orang-orang percaya menyatakan kasih Tuhan kepada orang lain. Bukankah itu yang Tuhan perintahkan kepada kita semua? Hendaklah engkau mengasihi sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Dengan demikian, melalui hidup kita, nama Tuhan dipermuliakan dan orang lain diberkati. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Permasalahan antar manusia, salah satu pemicunya adalah ada sekelompok manusia merasa diri mereka lebih baik dari yang lain. Bukankah hal ini terjadi di pelbagai tempat? Ada yang merasa lebih baik di dalam ranah budaya, bahwa mereka merasa kelompoknya adalah kelompok yang memiliki budaya yang lebih tinggi dari bangsa lain. Ada juga dalam ranah ilmu pengetahuan dan filsafat, dan merasa diri sebagai kelompok manusia yang mempunyai ilmu pengetahuan dan filsafat yang lebih tinggi daripada orang lain. Namun juga ada yang merasa bahwa mereka adalah ras yang lebih tinggi daripada ras yang lain. Demikian juga dengan orang-orang yang beragama, bisa merasa diri mereka lebih benar dan lebih suci daripada orang lain. Sehingga kita mendapatkan di dunia ini, mereka yang merasa lebih benar dan lebih suci ini bisa menganiaya mereka yang dianggap tidak benar dan tidak suci. Saudara, bagaimanakah firman Tuhan menyatakan tentang manusia yang beraneka rupa ini? Maka pertanyaannya adalah, apakah bangsa Israel lebih baik dari bangsa-bangsa lain karena bangsa ini adalah bangsa pilihan Tuhan? Saudara, mari kita membaca firman Tuhan dari Roma pasal 3 ayat 9 sampai 20. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak. Sebab di atas telah kita tuduh baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua adalah di bawah kuasa dosa. Seperti ada tertulis, tidak ada yang benar, seorang pun tidak. Tidak ada seorang pun yang berakal budi, tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang telah menyeleweng, mereka semua tidak berguna. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak. Kerongkongan mereka seperti kubur yang ternganga. Lidah mereka merayu-rayu, bibir mereka mengandung bisa. Mulut mereka penuh dengan sumpah serapah. Kaki mereka cepat untuk menumpahkan darah. Keruntuhan dan kebinasaan mereka tinggalkan di jalan mereka. Dan jalan damai tidak mereka kenal. Rasa takut kepada Allah tidak ada pada orang itu. Tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat, orang mengenal dosa. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat pertama yang dituliskan dari bagian firman Tuhan yang kita baca adalah, jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Yang dimaksud bagian ini adalah kita itu adalah orang-orang Yahudi. Karena kita tidak boleh lupa, Rasul Paulus adalah seorang Yahudi. Dia keturunan asli dari suku Benyamin. Bahkan dia secara hukum Allah, dia melakukan sunat pada hari ke-8. Dan di dalam melakukan hukum-hukum Allah, dia adalah seorang Farisi. Dan dia bertanya, apakah orang-orang Yahudi mempunyai kelebihan daripada orang-orang lain? Maka jawabannya adalah sama sekali tidak. Sebab sebelumnya firman Allah sudah menuduhkan baik orang Yahudi maupun orang Yunani berada di bawah kuasa dosa. Saudara, ketika kita merenungkan firman Tuhan dari Alkitab, maka saudara-saudara tidak ada kemungkinan lain kecuali Allah mau memberitahukan kepada kita bahwa kita harus mengasihi sesama manusia. Karena saudara, sebagaimana kita
membutuhkan penebusan di dalam Yesus Kristus supaya dosa kita diampuni. Demikian pun orang-orang lain. Oleh karena itu saudara, sebagai manusia, kita sama dengan orang lain. Dan jikalau kita mendapat belas kasihan Tuhan, maka marilah kita mengasihi orang lain. Karena mereka pun butuh belas kasihan Tuhan. Saudara, apakah pesan firman Tuhan yang kita baca hari ini? Saudara, yang pertama, tidak ada seorang pun yang lebih baik daripada orang lain di hadapan Tuhan. Karena semua orang berdosa dan tidak ada yang mencari Tuhan. Saudara, ini dikatakan firman Tuhan. Jadi bagaimana? Adakah kita mempunyai kelebihan daripada orang lain? Sama sekali tidak, sebab di atas telah kita tuduh, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, bahwa mereka semua ada di bawah kuasa dosa. Saudara, yang dimaksud orang Yunani adalah orang-orang non-Yahudi. Saudara, orang Yahudi maupun orang non-Yahudi, sama di hadapan Tuhan, kita semua adalah orang-orang berdosa. Oleh karena itu saudara, Rasul Paulus mengatakan, orang Yahudi pun tidak mempunyai kelebihan. Kita semua orang berdosa. Seperti apakah orang-orang berdosa itu? Maka firman Allah berkata, orang-orang berdosa itu tidak ada seorang pun yang berakal budi. Berakal budi maksudnya adalah yang mempunyai hikmat sedemikian rupa, sehingga mereka takut akan Tuhan. Bahkan Alkitab berkata tidak ada seorang pun yang mencari Allah. Saudara, mungkin terbersit dalam hati saudara, bukankah begitu banyak orang mencari Allah? Saudara yang kasih dalam Tuhan, yang dimaksud dengan orang mencari Allah adalah orang yang mau percaya kepada penyataan Allah. Bukan berdasarkan kepada apa yang menjadi preferensinya. Apa yang dia anggap benar. Tetapi dia mau tunduk kepada kebenaran Allah. Disitulah saudara, Alkitab mengatakan semua orang telah menyeleweng. Karena mereka tidak tunduk kepada penyataan yang Allah berikan. Sehingga saudara, manusia menjadi manusia menyeleweng. Dan dikatakan mereka semua tidak berguna. Saudara, apa yang mereka cari menjadi sesuatu yang kosong dan hampa. Dan tidak ada yang berbuat baik di hadapan Tuhan. Seorang pun tidak. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita membaca bagian-bagian firman Tuhan ini, maka kita bisa berkata betul apa yang dikatakan firman Tuhan. Saudara, dari perkataan manusia, dari perbuatan manusia, dan apa yang ditinggalkan manusia, dan sikap manusia kepada orang lain, maka kita mengetahui bahwa manusia sesungguhnya berada di bawah kuasa dosa. Dan semua manusia sama. Seluruh suku bangsa sama. Siapapun dia, saudara. Saudara, semua manusia berada di bawah kuasa dosa. Dan tidak mencari Allah. Disitulah saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan. Sebagai manusia, kita tidak boleh menghina orang lain. Karena kita tidak luput dan kita adalah sama dengan orang lain. Kita sebagai manusia, kita perlu mengasihi orang lain. Karena Tuhan telah mengasihi kita, orang berdosa. Sehingga Tuhan mau menyelamatkan kita dengan darah Tuhan Yesus. Saudara, kita harus mengasihi orang lain. Yang kita fokuskan bukan kesalahan-kesalahan orang lain. Tetapi yang kita fokuskan bagaimana jiwa mereka ditebus oleh darah Yesus. Dan bagaimana hidup mereka ditebus dan diperbaharui. Sehingga seluruh manusia yang ditebus oleh darah Yesus boleh hidup seturut dengan rencana Tuhan. Semua manusia sama di hadapan Tuhan. Baik orang Yahudi maupun orang non-Yahudi. Baik orang yang percaya eksistensi Allah maupun orang yang tidak percaya eksistensi Allah. Semua manusia sama, berada di bawah kuasa dosa. Semua orang membutuhkan kasih karunia Tuhan. Yang kedua, saudara, hukum Taurat diberikan oleh Tuhan. Sehingga tidak seorang manusia pun dapat membenarkan diri di hadapan Tuhan. Sebab melalui hukum Taurat, manusia memiliki pengetahuan akan dosa. Bukan mendapat kekuatan untuk terhindar dari dosa.
Saudara, firman Tuhan berkata, tetapi kita tahu bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam kitab Taurat ditujukan kepada mereka yang hidup di bawah hukum Taurat, supaya tersumbat setiap mulut dan seluruh dunia jatuh ke bawah hukuman Allah. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika Allah tidak memberikan hukum-hukumnya, maka manusia tidak tahu apa itu pelanggaran akan hukum-hukum Allah. Tetapi ketika Allah memberikan hukum-hukumnya, maka manusia memiliki pengetahuan apa itu artinya melanggar kesucian Allah. Dan saudara perhatikan, hukum-hukum Allah itu suci, hukum-hukum Allah itu sempurna. Dan manusia adalah berada di bawah kuasa dosa yang sifatnya memberontak kepada Allah. Sehingga saudara bisa membayangkan dan menyadari bahwa tidak seorang manusia pun yang luput daripada pelanggaran hukum-hukum Allah. Saudara, hukum-hukum Allah memberikan pengetahuan akan dosa. Tetapi hukum-hukum Allah tidak memberikan kekuatan kepada kita untuk terhindar dari dosa. Saudara, dengan demikian, saudara, ketika Allah memberikan hukum-hukumnya kepada manusia, saudara, Allah ingin manusia menyadari sesungguhnya tidak seorang pun di antara manusia, baik orang Yahudi ataupun non-Yahudi, mereka lepas daripada kuasa dosa. Semua manusia tidak berdaya, semua manusia melanggar, semua manusia telah berada di bawah murka Tuhan. Di situ Alkitab berkata apa? Supaya tersumbat seluruh mulut manusia. Karena ada hukum Allah itu. Saudara yang kasih dalam Tuhan, seringkali kita sebagai manusia salah paham terhadap Allah. Manusia berpikir ketika Allah memberikan hukumnya, maka kita berpikir kita harus memenuhi hukumnya. Dan saya sanggup memenuhi hukumnya. Dan saya bisa kedapatan benar di hadapan Tuhan. Tetapi saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam hati nurani kita yang terdalam, saudara dan saya harus jujur, bahwa saudara dan saya tidak pernah dengan sempurna melakukan hukum Taurat. Bahkan di dalam hati kecil kita, kita seringkali melakukan hal-hal yang melanggar hukum-hukum Allah. Dan saudara, disitulah saudara, kita harus dengan jujur berkata, ya Tuhan, sesungguhnya saya berada di bawah murka Tuhan. Saya tidak sanggup, saya orang berdosa. Saya butuhkan kasih karunia Tuhan yang Tuhan berikan di dalam Yesus Kristus. Jikalau Tuhan tidak menggantikan saya menanggung dosa, maka saya yang harus menanggung upah dosa. Upah dosa ialah maut, yaitu kebinasan kekal. Saudara yang kasih dalam Tuhan, mari kita jujur di hadapan Tuhan. Apakah engkau adalah orang yang secara sempurna bisa melakukan seluruh hukum-hukum Allah secara lahiriah dan secara batinnya? Saudara, engkau dan saya tidak sanggup. Karena engkau dan saya adalah orang berdosa. Mari datang kepada Tuhan yang menyediakan kasih karunia di dalam Yesus Kristus untuk mengampuni dosamu dan dosaku. Dan memberikan engkau hidup yang baru. Sehingga dengan hidup yang baru, firman Allah yang Allah berikan kepada kita tertanam dalam hati kita melalui pekerjaan Roh Kudus. Sehingga kita boleh menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih. Karena di tengah-tengah kabar yang begitu mengerikan, bahwa manusia seluruhnya berada di bawah murka Tuhan. Karena seluruh manusia berada di bawah kuasa dosa dan telah melanggar hukum-hukum Tuhan. Tetapi ya Tuhan, Engkau memberitakan kasih karunia yang menyelamatkan itu. Pengampunan dosa yang hanya ada di dalam Yesus Kristus. Tuhan, tolong kami supaya hati nurani kami digerakkan oleh Roh Kudus menyadari tidak seorang pun di antara kami yang dapat melakukan hukum-hukum Tuhan dengan sempurna, baik secara lahiriah maupun secara batinnya. Sehingga dengan kesadaran itu ya Tuhan, kami datang kepadamu, memohon belas kasihan Tuhan,
Dan biarlah kami percaya kepada jalan yang Kau berikan. Jalan pengampunan dosa melalui Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga. Tuhan, terima kasih. Karena kasih karunia Tuhan itulah membuat kami menjadi orang-orang punya pengharapan. Membuat kami menjadi orang-orang berbahagia. Karena kami tahu kami berada di dalam kasih karunia Tuhan. Kami menjadi anak-anak Allah. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.